paling banyak. Oke, satu hari saya tangani 4 sampai 5 klien, 4 sampai 5 klien, ya rata-rata 2 jam. Itu bayangin, ya 2 jam kali 4 klien aja sudah 8 jam, ya. Oke, 8 jam belum makannya dan lain sebagainya, ya. Jadi pulang udah kayak, sepertinya tidur sudah, ya. Oke, nah disitulah mulai saya kepingin ada sebuah teknik yang lebih simpel, yang lebih sederhana. Ya. Kemudian muncullah pada saat itu satu teknik yang namanya Emotional Freedom Technique (EFT). Ya. Kemudian masuk ke Indonesia oleh Mas Faiz dipopulerkan dengan nama Spiritual Emotional Freedom Technique. Ya. Oke, yang artinya teknik seperti itu. Pada saat saya mempelajari itu, mendalami itu, saya cukup kagum banget. Wow, ini keren banget ya. Hanya dengan tik gini-gini, ya, clear masalahnya. Cuman pada saat itu happy banget dalamin itu, kemudian pakai beberapa lama, saya juga merasakan seandainya ada teknik yang lebih cepat lagi. Ya, dari psikoterapi yang biasa, psikoanalisis, CBT, cognitive behavioral therapy yang biasa dipelajari di fakultas psikologi, ke hipnoterapi aja saya sudah wow, ini keren nih, cepet banget nih, gitu kan. Ya, dari sana kemudian muncul yang namanya EFT. Wow, keren lagi nih, cepet sekali nih, gitu kan, untuk tangani satu problem. Ya, kemudian saya berharap andai ada sebuah teknik yang lebih cepat lagi, gitu. Ya sudah, setelah itu lupa begitu aja. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mendalami EFT. Bukan hanya EFT-nya, tapi sampai ke bagaimana munculnya EFT. Ya, ke ilmu-ilmu yang sebelumnya yang mendasari Emotional Freedom Technique. Ya, disitulah kemudian muncul sebuah inspirasi. Oh, gini ya cara kerja pikiran, gini ya cara kerja tubuh mental kita itu seperti ini ya. Kalau misalkan begini gimana? Nah, dengan pengalaman saya sebagai hipnoterapis, mulailah saya mencoba-coba. Ya, itu kira-kira tahun 2007-2008. Mulailah mencoba-coba sampai kemudian tahun 2009, teknik yang saat itu nggak tahu apa namanya, itu mulai saya ajarkan di Akademi Hipnoterapi Indonesia Januari 2009. Ya, nah akhirnya teknik itu yang sekarang ini menjadi instansi teknik itu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sedikit sejarahnya bagaimana saya mengembangkan ini. Awalnya karena rasa malas sebetulnya, ya, malas menerapi orang satu kali itu sekitar 2 jam 3 jam, ya, sampai rasanya, ya, dan harus yang banyak ditangani, ya. Jadi ternyata rasa malas ada gunanya juga kayaknya, ya. Bisa memunculkan sebuah pikiran kreatif, ya. Oke. Nah, itulah ya tentang instansi teknik. Teknik ini sangat sederhana banget, ya. Oke. Nanti saya akan jelasin cara kerjanya, bagaimana dia bekerja. Tapi sebelumnya saya akan menguraikan dulu tentang bagaimana sebuah problem terbentuk di dalam diri kita. Oke. 90% problem dalam diri kita itu karena 90% penyakit bahkan, ya, itu dikarenakan masalah pikiran, ya, dikarenakan masalah pikiran, dikarenakan emosi yang tidak tertangani dengan baik, oke, dikarenakan perasaan-perasaan yang tidak tertangani dengan baik, terutama perasaan negatif. Kalau perasaan positif nggak usah ngomong deh, ya, oke, terutama perasaan-perasaan atau emosi-emosi negatif yang tidak tertangani dengan baik dalam waktu yang lama. Nah, inilah yang kemudian menjadi problem. Oke, jika dibiarkan lagi, maka problem ini berkembang sehingga akhirnya mengubah metabolisme tubuh kita. Ya, dari pikiran, dari emosi, mengubah metabolisme tubuh kita. Ya, sistem hormon terganggu. Ketika sistem hormon terganggu, metabolisme tubuh terganggu, maka yang terpengaruh adalah organ. Oke, organ-organ akan terpengaruh. Ketika organ terpengaruh, jadilah yang namanya penyakit. Ya, oke, jadilah yang namanya penyakit. Ketika kita sakit, maka ini akan mempengaruhi pikiran kita juga, betul? Ya, dan akhirnya siklus ini terulang lagi. Pikiran yang terganggu akhirnya membuat kita nggak bisa optimal di dalam berkarya, betul? Ya, oke, makin kita nggak bisa optimal, stres, akhirnya hormonnya terganggu lagi, betul kan? Metabolismenya terganggu, organnya terganggu, dan seterusnya. Siklus ini terus terjadi seperti itu. Oke, nah sekarang jika kita pergi ke dokter, ya, jadi dari pikiran, oke, mempengaruhi emosi, ya, mempengaruhi metabolisme, oke, mempengaruhi organ, dan balik lagi mempengaruhi pikiran, ya, oke, siklusnya terus seperti itu. Ya, nah, kalau kita pergi ke dokter,
maka dia mengintervensi di mana? Dia mengintervensi di sini. Ya, yang diintervensi di sini. Oke, melalui berbagai macam obat-obatan. Betul nggak? Ya, melalui berbagai macam obat-obatan. Intervensi di sana. Ya, beberapa berkurang, oke, sembuh tanda kutip, beberapa enggak, tapi sebagian besar enggak. Ya, oke. Kenapa? Karena problemnya bukan di sini. Problemnya di mana? Di sini, sumbernya. Ya, penyakit itu kira-kira 90% itu dikarenakan pikiran atau emosi. Selebihnya karena postur tubuh yang nggak benar. Oke. Selebihnya lagi dikarenakan virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita. Ya, oke. Nah, selebihnya lagi kalau bencana alam. Ya, oke. Bencana yang tidak terduga. Ya, jalan tiba-tiba ada ban runtuh, bom, gitu kan ya, terluka, gitu ya. Oke. Nah, jadi tapi yang paling banyak itu adalah dikarenakan pikiran dan emosi. Nah, selama ini pendekatannya sudah pasti ke sini. Ya, diobati di sininya. Oke, berharap ininya berubah. Ya, beberapa benar bisa, beberapa tapi nggak bisa. Contohnya sakit mah, sakit lambung, nyeri lambung. Ada di sini yang punya nyeri lambung, sakit mah yang cukup lama? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Semua sehat semua lambungnya. Hah? Semua sehat. Ya. Kalau Anda pernah tahu, orang yang sakit mah biasanya susah sembuh, betul nggak? Betul nggak? Ya, yang harus dilakuin apa? Jaga, tidak boleh telat makan, betul? Terus ini yang agak susah nih, gak boleh stres, betul nggak? Ya, oke. Dan kalau obat ya minum obat. Jadi itu biasanya cuma untuk melegakan sesaat pada saat itu. Ntar stres lagi, telat makan lagi ya, terpicu lagi, muncul lagi, kumat lagi, betul nggak? Ya, artinya sebetulnya problemnya sembuh sampai akar nggak sih? Iya, karena dia muncul lagi dan muncul lagi, gitu. Oke, jadi problemnya nggak selesai sampai ke akar masalahnya. Ya, karena ketika terpicu sesuatu lagi dia muncul lagi, dia muncul lagi, dia muncul lagi. Ya, demikian pula dengan sakit kepala, migrain. Oke, ada yang sering menderita migrain sih? Nggak ada. Ada. Oke, yes. Biasanya dilakukan apa? Minum obat kan. Setelah itu muncul, terus lega. Tapi bisa muncul lagi? Muncul lagi. Artinya obat itu tidak menyembuhkan, dia hanya mengobati, tapi tidak menyembuhkan. Ya, jadi problem masih ada. Herannya orang juga masih melakukan pendekatan yang sama, betul kan? Ya, mungkin karena no choice ya, jadi ya udah tahunya ini ya sudah dilakuin, minum obat sudah. Ya, tapi problem itu tetap akan muncul terus. Ya, oke. Nah, itulah hal-hal yang dikarenakan pikiran. Ya, bagaimana pikiran kita bisa mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Oke. Bukti yang paling sederhana, bagaimana pikiran atau emosi itu bisa mempengaruhi tubuh kita adalah ketika orang takut sangat berlebihan, maka dia bisa terkencing-kencing. Betul nggak? Betul nggak? Ya, oke. Kok bisa? Hanya karena pikiran, hanya karena emosi, sekarang tubuh fisiknya terganggu.